Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan Bapak berharap kita akan dapat mengikuti proses belajar sepanjang hari ini dengan baik. Dan sebelumnya kita akan melakukan devosi. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan Bapak akan pimpin dalam devosi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Engkau sertai setiap hati kami Tuhan, pikiran kami, agar apa yang kami lakukan adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus berdoa, amin. Oke. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 7. Bapak ulangi. Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 7. Bapak berharap kalian juga dapat membuka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Dan Bapak berharap ketika Bapak membacakan kalian juga dapat mengikutinya dengan baik. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat latar belakang kitab Yosua ini, menunjukkan bahwa kesetiaan Allah menyertai kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu Tuhan pada awalnya memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi Musa mati dan digantikan oleh Yosua sendiri. Dan pada saat itu Yosua telah dipilih Tuhan, dan ayat ini ditujukan oleh Tuhan kepada Yosua sendiri. Nah, pas ini kita memahami bahwa Yosua yang akan memimpin bangsa Israel sampai menuju tanah Kanaan. Kalau kita bertanya, apakah hal yang sangat mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel? Bapak rasa adalah suatu hal tindakan yang sangat sulit. Akan tetapi Tuhan meneguhkan hati Yosua melalui ayat firman Tuhan ini. Dan pada saat ini kita juga bisa memahami bahwa pada dasarnya kita juga harus menuntun dan memimpin diri sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayat Alkitab ini kita melihat bahwa seorang Yosua dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, sampai kepada tanah Kanaan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu memampukan setiap orang yang Dia pilih, baik itu memiliki kelemahan atau kelebihan, karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kelemahan dan memiliki yang namanya kelebihan. Akan tetapi biarlah melalui kelemahan dan kelebihan ini kita juga semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Melalui kelemahan kita Tuhan ingin kita juga memuliakan Dia. Melalui kelebihan kita Tuhan juga ingin kita memuliakan nama Tuhan Yesus sendiri. Jangan memuliakan diri sendiri. Nah, di ayat 5 dibilang di sana, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Ini adalah suatu kata-kata penguatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan firman ini kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat mengalahkan engkau seumur hidupmu. Nah, dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa Tuhan telah menyertai dan menjamin penyertaan kepada Yosua, bahwa seorang pun tidak akan dapat mengalahkan dia seumur hidupnya. Dan oleh sebab itu kita harus mengetahui setiap rancangan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan menggunakan hikmat diri sendiri untuk menentukan apa yang Tuhan telah tetapkan. Akan tetapi mari kita bersama-sama bersandar kepada Tuhan untuk mengerti dan memahami apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan saya hidup. Kemudian di ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Nah,
ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, di sini dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Artinya bahwa untuk memimpin bangsa Israel itu tidak bisa kecut hati, ya, tidak bisa ragu-ragu ketika memimpin bangsa Israel menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita juga bisa melihat ketika kita memimpin diri kita sendiri, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kita ragu-ragu, jangan berada di daerah abu-abu, ya. Hendaknya kita tegas untuk diri kita sendiri mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau kita tanya, Pak, apakah itu mudah? Tentu tidak tindakan yang mudah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Akan tetapi ketika kita menyerahkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kesulitan itu akan membawa kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan ayat 7 juga dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini diulang oleh Tuhan kembali, ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengatakan dengan sungguh-sungguh, apakah di sana ada istilah kata main-main atau tidak serius? Otomatis tidak, ya. Dengan sungguh-sungguh artinya didasari dengan kemauan hati dan juga tentunya disertai dengan pemikiran juga, ya. Hati dan pemikiran kita harus sama-sama bekerja sama melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dibilang sana, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menyimpang ke kanan ke kiri dari apa? Dari firman Tuhan. Ketika Tuhan telah berfirman kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, ini sangat tegas diberikan oleh Tuhan kepada kita. Janganlah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan terhadap apa yang Tuhan mau, ya. Nah, di dalam ayat Alkitab ini juga kita melihat bahwa memiliki hati yang sungguh-sungguh itu sangat penting dalam memimpin diri sendiri. Janganlah kita hendaknya dibungkus dengan yang namanya kemunafikan. Nah, kalau untuk manusia atau untuk orang lain mungkin kamu bisa berpura-pura, kan, tetapi kepada Tuhan tidak bisa berpura-pura. Tuhan bisa melihat kesungguhan hati kita masing-masing. Pak, apakah Tuhan bisa melihat kesungguhan hati Pak David? Tentu, ya. Apakah Tuhan bisa melihat kesungguhan hati saya, Pak, sebagai seorang siswa? Tentu juga, ya. Nah, makanya Bapak bilang untuk manusia mungkin kamu bisa berpura-pura, tapi Bapak tidak menyarankan juga kamu berpura-pura kepada teman, ya. Hendaknya kasih kita adalah tulus kepada sesama, ya. Nah, dan pada saat ini, ya, ketika kita sudah melihat kisah Yosua ini, Tuhan menuntun Yosua, ya. Ketika Tuhan menuntun Yosua, tapi Tuhan juga memberikan instruksi kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Demikian juga untuk kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah Engkau memimpin saya dalam menuntun hidup saya, melakukan apa yang Engkau mau. Nah, hendaknya kita juga memberikan kewajiban kepada diri sendiri, ya, menuntut diri sendiri untuk teguh dan kuat dalam Tuhan, ya. Karena pada dasarnya berdoa terus-menerus tanpa ada aksi itu adalah basi menurut Bapak, ya. Akan tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk melakukan apa yang Kau mau, mari juga kita menuntut atau mewajibkan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Dan pada akhirnya kita akan diingatkan bersama-sama untuk memimpin diri sendiri menuju apa yang Tuhan mau. Pada saat ini kelembatan sebagai siswa dan Bapak sebagai guru, biarlah kita juga bersama-sama bertumbuh selama kita berada di keluarga Lentera Gunung Agung, dan mari kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Janganlah kita ragu-ragu, akan tetapi biarlah kita senantiasa semakin bergantung kepada Tuhan. Ketika hati kita dipimpin oleh apa yang Tuhan mau, Bapak yang percaya, setiap momen kita akan bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Kan, tetapi ketika hati kita dikontrol oleh yang bukan dari Tuhan, setiap momen itu akan hilang, ya. Dan oleh sebab itu pilihannya berada dalam tangan kita masing-masing. Mari kita memberikan hati kita untuk dipimpin oleh apa yang Tuhan mau, sehingga kita dapat melihat kesempatan emas setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu adalah unik, dan setiap manusia itu diberikan tujuan dan maksud yang berbeda-beda selama berada di bumi ini. Demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan sekali lagi untuk kita bersama-sama ayat yang ke-6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan itu setia dengan setiap janjinya. Mari kita semakin bersandar kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, agar kita dipimpin oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah perjuangan kita selama kita berada di bumi ini. Dan Bapak tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir, karena Bapak juga tidak bisa menjamin Tua akan bisa membuat meninggal. Banyak orang muda juga sudah meninggal. Nah, tetapi biarlah ayat Alkitab ini menjadi sandaran kita dan tuntunan kita sampai kapanpun kita dipercayakan Tuhan berada di bumi ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk meneguhkan setiap hati kami dan pikiran kami untuk melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Mari Engkau sertai setiap hati kami Tuhan, pikiran kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Akan tetapi ketika Roh Kudus memampukan kami Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, kami akan semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan, agar kami dapat menentukan setiap keputusan terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami berdoa, amin. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.